5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anak, apa kabar? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Nah, anak-anak, pernahkah kamu perhatikan terjadinya hujan? Biasanya saat hujan kalian menggunakan payung ya, karena takut kebasahan biasanya. Ya anak-anak, hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada di sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, kemudian titik-titik air ini jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah, air hujan ini meresap ke dalam tanah, lalu mengalir ke kolam, ke sungai atau ke laut, lalu kemudian menguap kembali karena panas matahari. Lalu kemudian air akan berubah menjadi awan. Nah, awan akan mengembun kembali menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi dan seterusnya. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itulah yang disebut dengan siklus. Siklus terjadinya hujan. Nah, anak-anak, ini adalah terjadinya siklus hujan. Diawali dengan air yang berada di berbagai tempat, itu terkena sinar matahari, kemudian menguap. Nah, ini dinamakan evaporasi. Lalu setelah menguap dia menjadi awan. Kemudian awan ini bergerak terkena angin, lalu dia mengembun ya. Mengembun lalu kemudian jadilah titik-titik air ya anak-anak ya. Nah, titik-titik air inilah yang menjadi hujan. Nah, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri ya anak-anak. Nah, ini adalah siklus terjadinya hujan. Ada beberapa tahap yang harus kalian perhatikan ya anak-anak ya. Pertama adalah air di permukaan bumi menguap karena terkena sinar panas matahari. Lalu tahap yang kedua itu uap air akan berubah menjadi awan. Nah, lalu yang tahap ketiga adalah setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ya, lalu yang kelima, air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Nah, ini ada latihan soal ya Nana ya. Nah, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7.15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, ini hujan turun pukul 7.15. Lalu hujan berhenti pukul 9:10. Nah, kita tulis seperti ini anak-anak, lama hujan turun. 07.15 sampai ke jam 8 itu 45 menit. Lalu nah, dari jam 8 ini ke jam 9 lamanya adalah 1 jam. Jam 9 ke jam 9:10 menit itu lamanya 10 menit.
Nah, baru setelah itu kita jumlahkan anak-anak ya. 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Nah, ditulis seperti ini. Ingat, kita harus samakan. Bukan samakan ya, tapi satuannya harus sama, baru bisa dijumlah. Nah, di sini jam sendiri berarti 1 jam 45 menit tambah 10 menit adalah 55 menit. Ya, jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit. Nah, Nana soal berikutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 06.25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai ke sekolah? Nah, Nana kita tulis seperti ini. Mulai berangkat pukul 6.25 menit. Lalu lamanya waktu yang dibutuhkan tuh 30 menit. Nah, kita tulis penjumlahan bersusun seperti ini ya. 5 ditambah 0, 5. 2 tambah 3, 5. 6 turun. Jadi 6.55 menit. Jadi 30 menit setelah pukul 6.25 adalah 6.55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6.55. Nah, selanjutnya 2 jam setelah pukul 8.00 adalah pukul. Nah, 2 jam setelah berarti kita tambahkan ya. 08.00 ditambah 02.00. Kita jumlahkan menurun seperti ini. Ya, 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 8 tambah 2, 10. Ya, jadi 2 jam setelah pukul 08.00 adalah pukul 10. Soal berikutnya, 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Nah, karena sebelum, maka jamnya adalah dikurangi anak-anak ya. Jadi 06.20 dikurangi 04.00. 0 kurangi 0, 0. 2 kurangi 0, 2. 6 kurangi 4, 2. 02 ya. Jadi 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul 02.20. Nah, berikutnya 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul. Nah, ingat-ingat ya kuncinya kalau setelah ini berarti ditambahkan. Nah, kita tambahkan 5 tambah 5, 10. Simpan 1 sini berarti 1 tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, ya 6. 60. Ingat ya, ini penjumlahan jam. Kalau 60 itu berarti sama dengan 1 jam kan? Nah, berarti kita tulis aja 0 di sini. Kenapa kok 0? Karena 1 jam kan 60 menit. Nah, kita tulis di sini satunya. Ya. Jadi 1 tambah 4, 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4.15 adalah pukul 05.00. Nah, anak-anak kita lanjutkan di pembelajaran tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam dipersiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda merupakan contoh buktinya. Ya, contohnya seperti
kemarin adalah pembuatan garam, pembuatan gulali, ya, terjadinya hujan, dan banyak hal yang lainnya. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat ya, perubahan wujud yang telah kita pelajari. Seperti contohnya, dari cair menjadi padat, itu disebut membeku, ya. Nah, kalau dari padat menjadi cair itu disebut mencair. Selanjutnya, kalau dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Kalau dari gas menjadi cair itu mengembun. Nah, kalau dari gas ke padat dinamakan mengkristal. Kalau dari padat menjadi gas dinamakan menyublim. Nah, anak-anak, mari kita rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Ya, seperti contohnya peristiwa bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Air laut menguap, yang tersisa butir-butir garam. Kemudian membuat es krim. Dari cair menjadi padat itu dinamakan membeku. Es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku, ya kan? Embun pagi. Nah, menjadi mengembun. Uap air berubah menjadi titik-titik air. Membuat gulali menjadi membeku. Adonan gulali tadinya cair memadat setelah dingin. Kemudian terjadinya hujan, dinamakan menguap. Air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Nah, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Miss harap kalian selalu tetap semangat, tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Thank you and God bless you.